Untuk video kali ini kita akan membahas ya beberapa saham untuk besok hari Selasa Rabu tanggal 11 Februari 2026. Tapi sebelum masuk ke materinya, ini disclaimer dulu. Untuk keputusan ada di tangan masing-masing. Yang pertama seperti biasanya ya kita akan lihat dulu untuk indeks IHSG hari ini. Hari ini IHSG naik cukup bagus 1,24% ke level 8.131 dan secara teknikalnya untuk supportnya masih sama ya, masih di 7900-an dan IHSG masih bisa bertahan di atas itu walaupun hari ini itu asingnya masih keluar loh. Ini kalau kita lihat untuk transaksinya hari ini tanggal 10 bulan 2. Untuk asingnya masih net sell ya, dan untuk hari ini yang paling banyak didistribusi oleh asing itu saham Bumi. Asingnya masih terus keluar walaupun hari ini itu tadi sempat naik lumayan tinggi ya. Uji resistennya gagal breakout, nanti pasti kita akan cek untuk saham Bumi itu. Hari ini asingnya net sell 483,1 M dan kemudian selain di saham Bumi untuk asing juga keluar di BBCA. Net sell lagi hari ini keluar lagi cukup banyak 328 M, kemudian di Dewa, Bufa, Bank BRI juga hari ini didistribusi oleh asing ya. Ini untuk saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing, kemudian untuk saham-saham yang paling banyak dibeli oleh asing ada Bank Mandiri. Dan cukup banyak hari ini asing masuk di Bank Mandiri ya, 272,7 M. Nanti kita akan cek untuk Bank Mandiri sendiri. Kemarin sempat koreksi cukup dalam, sebenarnya hari ini ditutup hijau. Dan pendapatannya cukup bagus ya untuk Bank Mandiri, kemarin udah kita update ya, kemungkinan dividennya akan dibagikan itu cukup menarik sih. Jadi kalau mau buy di Bank Mandiri di harga sekarang itu sebenarnya relatif menarik murah ya kalau menurut saya pribadi. Tapi kembali ke disclaimer. Oke, selain di saham Bank Mandiri untuk asing juga masuk di Telkom, UNTR, Medco. Cuman ya ini secara keseluruhannya masih net sell untuk hari ini. Ini kalau kita lihat sih untuk indeks IHSG ya mungkin lama nggak jebol aja, mudah-mudahan aman ya untuk IHSG, dan kemungkinan untuk polanya kalau masih cenderung keluar untuk asing ya bisa jadi sideways dulu di area supportnya ini. Oke, itu untuk indeks IHSG ya. Untuk kondisi market secara globalnya coba kita lihat hari ini untuk indeks Asianya Nikkei masih naik cukup tinggi 2,28% ya, kemudian Hang Seng juga masih hijau walaupun tipis 0,58%, dan Nikkei Kospi ya, Kospi naik tipis 0,07%. Untuk indeks Asia hari ini didominasi hijau. Untuk indeks Amerikanya semalam itu gimana? Juga didominasi hijau ya. Kalau kita lihat untuk kondisi market, yang pertama Bitcoin pas video ini kita buat cenderung bergerak turun. Hari ini udah minus 2%-an lebih ke 68 ribuan ya untuk Bitcoin. Ini masih sampai hari kemarin itu masih sideways atau konsolidasi di area 69-70 ribuan, tapi hari ini turun ya, hati-hati aja kalau tiba-tiba buat candle bearish ya. Supportnya masih di sini, masih cukup dalam 52 ribuan. Jadi kalau mau buy untuk jangka panjang sih nunggu ada sentimen positif ya, tapi untuk sampai sekarang kayaknya ya buat patokan ini aja 69.800 atau 70 ribuan. Kalau polanya sih udah nggak terlalu bagus ini untuk Bitcoin, udah ada indikasi cenderung bearish ya. Kita lihat aja untuk besok tanggal 11 Februari ada non-farm payroll sama unemployment rate. Dan ya dua indikator ini sangat mempengaruhi pergerakan US dollar. Dan apa-apa yang ditransaksikan dengan US dollar termasuk Bitcoin, XAU, dan pair forex yang lainnya itu kalau teman-teman mau trading buy news besok
bisa dipantau ya sekitar jam setengah 9-an. Oke, itu untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan cek untuk harga emas pas video ini kita buat masih di level 5.000 ya. Masih sideways di area sini XAU/USD 5.000 US dollar per troy ounce, dan ini ya udah cukup tinggi sih, masih tinggi ya, masih mahal. Kemarin koreksi tapi habis itu rebound lagi. Waduh. Supportnya 5.000, hari ini pas video kita buat ada di 5.052 ya, jadi masih mencoba buat bertahan di atas 5.000. Kita lihat aja untuk nanti malam di pasar Amerika gimana. Semoga aja sih masih bisa bertahan di atas 5.000 ya, karena kalau jebol di bawah itu ya indikasinya ke 4.600-an lagi ya ke supportnya. Ini perlu hati-hati untuk emas ya. Ini apa ya, trennya sih sebenarnya masih bullish, masih belum patah bullishnya, tapi kalau tiba-tiba kok buat candle bearish marobozu, wah itu hati-hati ya. Ya sebenarnya harga 5.000 itu udah cukup tinggi. Saya pribadi berharap untuk emas itu bisa turun ke 3.000-an lagi. Ini harapan ya, tapi untuk kenyataannya ya kita ikuti aja ya. Untuk safe haven ini ya kayaknya hari ini kemungkinan nggak terlalu volatile, mungkin ya, ada kemungkinan nggak terlalu volatile karena kenapa ya? Hari ini ada indikator apa ini untuk Amerika? Retail sales. Ya mungkin bisa pantau nanti 20.30 ya jam pasar Amerika buka, tapi kemungkinan akan sangat volatile itu besok ya, besok jam setengah 9-an ya, ketika indikator ekonomi ini rilis ya, kemungkinan untuk emas sangat volatile. Jadi kalau mau trading scalping buy news ya pantau aja besok ya. Untuk hari ini mungkin nanti di jam pasar Amerika gimana. Kalau retail salesnya nggak ngaruh-ngaruh banget ke harga emas ya jangan apa ya, ya persiapan aja untuk besok ya. Oke, itu untuk emas. Hari ini pantau ini aja 5.000 ya, ini support terdekatnya, apakah bisa bertahan atau enggak. Selanjutnya ini kita akan cek untuk nilai tukar rupiah. Pas video ini kita buat ya sedikit mengalami penguatan ke 16.795. Semoga aja sih bisa makin menguat ya. Ini di level sekarang itu ya agak memprihatin juga sih untuk rupiah. Tapi kalau misal ekonomi kita bisa bertumbuh, kemudian BI-nya bisa mempertahankan suku bunganya dulu, kalau bisa malah dipangkas, itu hitungannya ya cukup kuat untuk rupiah di level sekarang ini ya. Oke, itu untuk kondisi market secara globalnya ya. Untuk besok IHSG ini ya, kalau turun selama nggak jebol di bawah 7.900 mudah-mudahan aman. Dan buat teman-teman yang mau beli saham ya, saran saya sih carilah saham yang minimal itu ya, kalau nyangkut itu kita punya alasan buat mempertahankannya. Oke, itu untuk IHSG. Kita lanjut aja ya ke saham yang pertama. Langsung aja yang pertama seperti biasa, perbankan dulu. Hari ini BBCA masih didistribusi oleh asing dan harga sahamnya itu masih ditutup merah walaupun cuma 0,33% ya. Secara teknikalnya tadi sempat naik sebenarnya untuk Bank BCA, ini sempat uji resistennya di 7550, tapi gagal breakout ya dan turun. Hari ini asingnya masih keluar cukup banyak, jadi kalau untuk jangka panjang nggak masalah, di harga sekarang itu masih menarik ya. Tapi kalau untuk swing atau trading nunggu konfirmasi breakout aja di atas 7550, atau kalau misal merah ya tunggu di 7.200-an untuk Bank BCA ini. Kalau kita lihat hari ini siapa yang jualan di BBCA,
Hari ini yang jualan tanggal 10 Februari ya, ada ZP, KZ, dan BB, dan ketiga broker itu asing ya, jadi masih didistribusi oleh asing. Untuk lokalnya sendiri nampung, yang nampung malah didominasi retail sini, jadi hati-hati buat teman-teman yang hari ini entry atau kemarin masuk. Kalau besok merah jangan buru-buru buat average down ya. Mungkin seperti itu aja untuk saham Bank BCA. Untuk supportnya cukup dalam sih 7220. Kalau bisa turun lagi ke level ini ya malah kesempatan yang bagus buat entry buy ya. Oke, itu untuk saham Bank BCA. Selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI hari ini naik, walaupun nggak tinggi-tinggi banget ya, ke 3780. Tadi sempat cukup dalam penurunannya di 3730, cuman ditarik naik lagi. Dan untuk Bank BRI ini harganya cenderung konsolidasi untuk beberapa waktu belakangan ini ya, harganya nggak banyak perubahan ya, maksudnya ya naik nggak sampai tinggi-tinggi banget, turun pun juga nggak dalam-dalam banget. Jadi ketika harga saham sideways seperti ini, fundamentalnya bagus, ya itu aman-aman aja sebenarnya kalau mau dibeli ya. Apalagi kalau untuk jangka panjang, nanti kalaupun misal masih turun, itu malah kesempatan yang bagus buat nambah muatan. Kalau nggak naik-naik, ya minimal punya alasan lah buat nge-hold saham ini. Di antaranya ya dividennya lumayan, kemudian fundamentalnya juga menarik, dan ya di harga sekarang juga nggak terlalu mahal. Jadi kalaupun turun, kemungkinan penurunannya nggak dalam-dalam banget, mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita cari untuk area support resistennya, coba kita gunakan chart weekly. Ya ini kalau kita gunakan Bollinger juga, ya emang ini sih ya, apa, technical itu mungkin yang fundamentalis atau jarang pakai indikator technical, eee, ya kayaknya pengaruh nggak pengaruh ya. Tapi biasanya, ini kita bicara biasanya aja, kalau untuk pola seperti ini, itu kalau kalau untuk tren jangka menengahnya cenderung sideways ya. Jadi kalau konsolidasi itu entry-nya di area support, di area sini 5.400-an. Nah, sebenarnya agak panjang sih, ini posisinya setengah-tengah 3780 itu netral ya. Kalau mau buy antara resiko sama potensi profitnya untuk jangka menengah sama. Tapi kalau untuk jangka panjang di harga sekarang ya kita komparasikan juga dengan valuasinya dan analisa yang lainnya ya. Dan kalau untuk jangka panjang di harga sekarang itu relatif murah. Jadi kalau mau beli nggak masalah. Kalau naik target price tertekannya di 4.200 ini kalau kita pakai Bollinger. Atau kalau kita gunakan Fibonacci seperti yang awal tadi untuk BRI resistennya masih di 3860, resisten terdekatnya. Break di atas 3860 yang ngejar 3960. Oke, mungkin seperti itu ya untuk Bank BRI secara teknikalnya. Kita lihat coba untuk pendapatannya kuartal di kuartal anu udah diupdate belum ya untuk Bank BRI? Belum diupdate untuk kuartal 4-nya, kita tunggu aja. Ya semoga aja seperti Bank Mandiri ya, cukup memuaskan. Oke, itu untuk saham Bank BRI secara teknikalnya, resistnya kalau secara Fibonacci masih di 3860 ya. Coba kita lihat untuk transaksinya hari ini siapa aja yang keluar di saham BBRI
tanggal 10 Februari. Lokalnya Netbuy, asingnya Netsell, yang keluar untuk asingnya ada AK, BK, ZP, KZ. Yang masuk YU aja 60 M-an, jadi nilainya ya lebih banyakkan asing keluar. Didistribusi oleh asing, ditampung lokal. Harga sahamnya naik, ya naik tapi nggak terlalu tinggi, 10 poin aja. Ya semoga aja besok masih naik. Kalau naik ya kemungkinannya polanya seperti ini. Kalau asingnya belum masuk lagi dengan jumlah yang banyak ya, kemungkinan sideways untuk pola Bank BRI. Oke, itu untuk saham Bank BRI. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri yang hari ini diakumulasi asing cukup banyak ya. Dan harga sahamnya naik juga lumayan tinggi, 2%-an ke 5.100, dan untuk target price-nya itu masih di 5.200. Jadi kurang 100 poin lagi buat nyentuh resistnya. Kalau lihat asing cenderung masuk ya beberapa waktu belakangan ini di Bank Mandiri dengan jumlah yang lumayan banyak hitungannya, dan juga didukung oleh pendapatan Bank Mandiri di Q4-nya yang cukup bagus ya, 18,5 triliun, valuasinya yang cukup murah hitungannya ya. Perbankan sebesar ini cuma dihargai dengan per 8 kalinya, ya hitungannya itu sangat menarik. Ya mudah-mudahan aja Bank Mandiri ini bisa nguji resistnya di 5.200 untuk minggu ini. Kalau bisa break di atas itu dengan volume yang bagus, ya nggak menutup kemungkinan mulai bullish untuk saham Bank Mandiri. Semoga aja sih seperti itu ya. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau kita lihat untuk transaksinya, siapa asing yang masuk hari ini tanggal 10, yang masuk untuk asingnya ada BK, YU, ZP 100 M-an lebih. Kemudian ini RX, CC versi asing juga masuk lumayan banyak. Dibandingkan yang keluar, KZ cuma 11,8 M aja ya hitungannya. Bank Mandiri hari ini diakumulasi asing ya, cukup banyak. Untuk lokalnya sendiri, Netsell, retail-retail pada keluar. Heran ya, padahal valuasinya murah, pendapatannya naik, tapi kok malah keluar. Ya untuk besok sih semoga aja ini ada potensi nguji resistennya dulu di 5.200. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Selanjutnya kita akan langsung cek saham Bumi ya. Bumi hari ini naik cukup tinggi tadi, tapi habis itu turun, dan asingnya masih jualan ya. Jadi buat teman-teman mungkin yang tadi udah taking profit di resist 2660 ya bersyukur karena gagal breakout dan turun ya, kelas di 2480. Secara keseluruhannya masih ditutup surplus 3%-an, dan untuk besok apakah ada potensi naik lagi nguji level ini atau enggak? Ya potensi itu ada, cuman kayaknya ya lihat aja di awal market. Kalau di awal market merah, mending wait and see aja dulu. Takutnya kalau turun nguji supportnya lagi 206 itu juga cukup dalam. Apalagi kalau sampai jebol ini 206 ya bisa ke sini 128 ya. Dan asingnya sampai hari ini pun juga cenderung keluar sebenarnya di saham Bumi, itu yang perlu diwaspadai. Untuk hari ini kita bisa lihat bareng-bareng tanggal 10 untuk asingnya yang keluar masih YU. YU Netsell 270,3 M cukup banyak. Kemudian AK versi asing ini juga keluar cukup banyak, 159,5 M, RB, BK, CC juga Netsell. Kalau kita bandingkan yang masuk ya jauh lebih banyak asing keluar. Lokalnya Netbuy akumulasi, MG-nya Netbuy 50,5 MG. Nilai transaksi paling besar hari ini YU sama MG, tapi YU-nya jualan cukup banyak. Kita lihat rata-rata belinya di level berapa untuk MG hari ini, di 251. Harga penutupannya ada di 248, berarti MG-nya floating loss ya untuk hari ini.
Untuk besok, ya kalaupun teman-teman mau entry untuk scalping atau trading aja, untuk buat patokan ya, ini resistennya masih di 264 dan supportnya di 206, 204. Jadi kalau di 248 ini sebenarnya agak nanggung sih, tapi disclaimer ya, kalau untuk scalping trading bisa lihat bid overnya aja. Nanti gagal breakout diamankan, tapi kalau berhasil breakout dan ngegas dengan volume yang cukup bagus ya, itu malah kesempatan kalau mau follow trend buy nanti target price-nya di 306. Itu kalau breakout ya, tapi kalau lihat hari ini asing masih jualan cukup banyak, ya perlu hati-hati juga kalau turun. Oke, itu untuk saham bumi. Selanjutnya kita akan cek Dewa. Dewa hari ini juga ditutup hijau 1% ya, tadi naik lumayan tinggi ke 535, tapi ya sayangnya belum berhasil breakout untuk hari ini, ditarik turun lagi dan close di 505, itu area resisi untuk saham Dewa. Besok pantau aja 505 ini, kalau gagal breakout atau langsung merah di awal market ya mending diamankan yang floating profit. Takutnya kalau turun itu supportnya cukup dalam di 410. Kita lihat untuk transaksinya hari ini Dewa gimana. Dewa hari ini tanggal 10 diakumulasi ternyata ya, ini kita bisa lihat berang-berang diakumulasi AK, BK versi asing, AK, BK, CC, TP versi asing net sell, jadi di distribusi asing cukup banyak. Untuk lokalnya MG-nya juga jualan 20 eman ya, dan yang nampung ini kita lihat ini untuk broker-brokernya cukup banyak broker-broker retail ya, jadi hati-hati karena Dewa hari ini gagal breakout walaupun hijau. Kalau misal besok merah ya wait and see aja dulu dan tunggu di 410, itu supportnya sih, nggak harus ke level ini. Kalau ada tanda-tanda rebound naik juga nggak masalah kalau untuk trading. Oke, itu untuk saham Dewa. Selanjutnya kita cek saham Bufa. Bufa hari ini tadi mencoba buat break di atas 1190 tapi belum berhasil ya. Paling enggak udah nguji resistennya untuk hari ini. Jadi buat teman-teman yang hari ini udah taking profit tadi, ya semoga aja besok koreksi lagi. Kalau mau trading ya supportnya masih sama di sini 1180 ya. Ini kalau kita lihat polanya, kalau misal Bufa itu sampai buat low baru di bawah 900, itu indikasinya bearish. Polanya gini bearish dan target price-nya bisa ke 500. Jadi berdoa aja buat teman-teman mungkin yang masih nyangko dan masih berharap Bufa naik ya, berdoa aja supaya nggak jebol ini 895, 900. Ini support terdekatnya untuk saham Bufa, support terdekatnya cukup dalam. Ya maklum ya, saham-saham dengan volatilitas tinggi seperti ini ya emang seperti itu, antara jarak support sama resist cukup lebar. Kalau kita lihat untuk Bufa hari ini tanggal 10, hitungannya ya di distribusi asing ditampung lokal, dan yang nampung lokalnya XL, CC, XC, OD, BD. Wah, banyak broker-broker retail ini yang nampung, dan asingnya yang jualan BK, AK, CC, ZB versi asing. Jadi didistribusi oleh asing, ditampung retail, harganya hari ini gagal breakout. Ya hati-hati aja kalau besok merah ya, nggak disarankan buat buru-buru buy. Tunggu di 900-an kurang lebih area situ support terdekatnya. Jebol di bawah itu, wah ke sini. Kita lihat histori juga area 900 itu area support kuat ya. Waktu itu sideways lumayan beberapa hari di area sini. Ya semoga aja nggak jebol ini sih 900. Oke, itu untuk saham Bufa. Selanjutnya kita akan cek emas. Emas itu hari ini turun ya. Tadi sempat naik lumayan tinggi ke 8.000, mendekati 8.000, 7950 harga tertinggi hari ini, tapi habis itu mentok di situ dan turun di area support 7.300 untuk harga penutupannya. Ya ini area support sih untuk saham emas. Kalau misal besok masih bisa bertahan di atas 7250 ya bagus, ada potensi naik. Tapi kalau sampai jebol di bawah
9.200 ya, hati-hati sih yang udah floating profit mending diamankan, atau yang floating loss nggak terlalu banyak ya nggak ada salahnya buat diantisipasi. Karena kalau jebol 7.200 ya berpotensi ke 5.800-an untuk emas. Kita lihat untuk emas hari ini transaksinya gimana, asingnya apakah nampung? Nampung ya. Hari ini tanggal 10 AZP nampung 26 M, IU nampung 23 M, dan untuk lokalnya net sell ini. Kok nggak gerak? Ini net sell. Untuk besok asingnya net buy, lokalnya net sell. Ini kalau kita lihat lokalnya yang masuk itu malah didominasi retail ya. Mungkin ini yang bikin harga emas hari ini turun. Kita lihat rata-rata buy-nya itu ada di level berapa? 7550-an, 7580-an. Harga penutupannya di 7.300 ya. Berarti floating loss yang teman-teman kita entry hari ini ya kemungkinan. Ya besok berdoa aja supaya harganya masih dijaga di atas 7.200 ya. Mudah-mudahan sih dijaga. Oke, itu untuk emas. Selanjutnya kita akan cek harga Antam. Untuk saham Antam hari ini mencoba break, tadi nguji resistennya di 3940 tapi gagal. Gagal breakout, close di 3890, jadi untuk saham Antam belum berhasil breakout. Ini untuk trennya cenderung sideways untuk jangka menengah. Jadi kalau konsolidasi seperti ini untuk swing ya bagusnya entry ketika berada di support 3700. Kalau udah di sini 3940 itu nanggung ya. Mending konfirmasi breakout, disertai volume yang bagus, baru buy, atau nunggu konfirmasi koreksi lagi ke area supportnya 3700-an. Coba kita lihat hari ini apakah ada yang akumulasi atau enggak di saham Antam. Tanggal 10 hitungannya sih asingnya keluar ya, AKBK keluar, CC juga keluar, walaupun yang nampung juga asing, tapi net sell hari ini untuk asingnya di saham Antam. Net sell sebesar berapa ya? 47 M ya, dan lokalnya net buy. Tapi retail-retail keluar loh ini di saham Antam ya. Besok berarti pantau ini aja. 3940 ya, itu resist terdekatnya. Kalau bisa break, kemudian dilihat volumenya bagus ya, disclaimer kalau mau buy. Harga emasnya masih tinggi, 5.000 US dollar itu tinggi ya. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya yang terakhir ini kita akan cek saham BRMS. Hari ini rebound naik lagi ke 2450, dan ya hitungannya untuk BRMS ini asingnya belum distribusi ya, masih jualan normal lah untuk asing. Kita lihat untuk transaksinya. Hari ini BRMS tanggal 10 Februari, hitungannya malah asingnya net buy, ini diakumulasi oleh asing, lokalnya net sell ya. Untuk asingnya yang masuk ada YU, TPBK, dan yang nilai transaksinya paling banyaknya XL scalping nih. Net sell 18,8 M, nilai transaksinya 82 M. Mungkin buat patokan support resistennya aja ini. Untuk supportnya di sini ya, di 2350. Posisi sekarang itu di tengah-tengah antara support sama resist, jadi sebenarnya agak nanggung kalau mau buy. Kalau swing agak nanggung ya, tapi kalau untuk scalping trading ya selama volumenya bagus nggak masalah. Oke, itu untuk saham. Ini kok breeze, sorry ya. Perasaan tadi itu saya BRMS kok malah breeze. Nah, ini ya kok pantas candlenya kayak beda ya. Untuk BRMS hari ini naik nguji resist. Nah,
Ini hari ini naik ya, naik nguji resistennya di 1045 gagal breakout. Untuk besok ya lihat di awal market secara teknikal ya untuk BRMS. Kalau di awal market merah, taking profit aja yang udah floating profit, nanti bisa tunggu kalau mau entry lagi di 950. Atau kalau berhasil breakout dan volumenya bagus, target price-nya di 1110. Oke, mungkin seperti itu untuk saham BRMS, dan mungkin ini aja dulu untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.